Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi yang akan menjadi materi pada pertemuan kita kali ini. Saya sebagai Nurita Laura, sebagai moderator, dan teman saya Angel Citra Karisma dan Oktiara Resti Amanda. Materinya yaitu tentang akomodasi dan pariwisata. Pengertian akomodasi. Akomodasi adalah sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya di tempat wisata. Pada umumnya, orang hanya mengenal hotel sebagai jasa layanan akomodasi. Sebenarnya ada banyak sekali jenis layanan yang termasuk dalam sarana akomodasi ini. Dan inilah yang membuat kita bisa membedakan jenis-jenis akomodasi. Hotel hanyalah salah satu layanan akomodasi. Bisa juga kita sebut sebagai suatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yang bepergian. Akomodasi dapat berupa suatu tempat atau kamar di mana orang-orang atau wisatawan dapat beristirahat, menginap, makan, dan minum, serta menikmati jasa pelayanan dan hiburan yang tersedia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Oktiara Resti Amanda. Kepada Oktiara, silakan. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang jenis-jenis akomodasi. 1. Akomodasi komersil, yaitu akomodasi yang dibangun dan dioperasikan semata-mata untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Contohnya, hotel, motel, hostel, cottage, bungalow, ghost house. Dua, akomodasi semi-komersil, yaitu akomodasi yang dibangun dan dioperasikan bukan semata-mata untuk tujuan komersil, tetapi juga untuk tujuan sosial dalam kurung masyarakat yang kurang mampu. Contohnya, asrama mahasiswa atau pelajar, pondok pesantren, rumah sakit, homestay, holiday camp, camping ground, camping site, dan wisma. 3. Akomodasi non-komersil, yaitu akomodasi yang dibangun dan dioperasikan semata-mata untuk tujuan non-komersil, yaitu tidak mencari keuntungan atau semata-mata untuk tujuan sosial atau bantuan secara cuma-cuma. Namun, khusus untuk golongan atau kalangan tertentu dan juga untuk tujuan tertentu, misalnya mes dalam kurung yang dimiliki instansi pemerintah atau departemen, guest house dalam kurung di lingkungan istana, rumah panti asuhan, pemondokan, villa dalam kurung yang dimiliki secara pribadi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Angel. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang MICE. MICE merupakan salah satu industri pariwisata yang paling menjanjikan untuk dikembangkan di dunia pariwisata. Dalam industri pariwisata, kegiatan MICE merupakan suatu jenis kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh suatu kelompok besar secara bersama-sama, dengan matang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Dunia MICE memiliki potensi bisnis yang besar sehingga dapat menciptakan peluang untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan dari diadakannya event MICE. Wisata MICE merupakan salah satu sektor dalam industri pariwisata yang berkembang sangat besar
Belum. Kegiatan wisata MICE melibatkan berbagai sektor seperti sektor transportasi, perjalanan, rekreasi, akomodasi, makanan, dan minuman. Tempat penyelenggaraan acara, teknologi informasi, perdagangan, dan keuangan sehingga wisata MICE dapat digambarkan sebagai industri. Baiklah, itulah materi dari kelompok 1. Banyak saran dari teman-teman. Mohon saran dari teman-teman. Jika ada teman-teman yang ingin mengajukan sarannya, dipersilahkan. Apakah teman-teman ingin mengajukan sarannya? Jika tidak, kami akan membuka sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman, silahkan mengajukan pertanyaannya. Sekali lagi, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Silahkan, Diva. Saya Diva Rizky Madani dari Munte, perwakilan dari kelompok 2, izin bertanya. Sebagian rumah makan kan untuk yang buka 24 jam seperti tempat para wisatawan berhenti, gitu kan. Sebagian kan ada penginapan. Jadi, penginapan yang seperti itu termasuk ke akomodasi apa? Baik, Diva. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator.
Silakan Dewi. Perkenalkan, saya Dewi Sari, berasal dari perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Moderator tadi menyajikan bahwa MICE merupakan salah satu industri pariwisata yang paling menjanjikan untuk dikembangkan di dunia pariwisata. Apa salah satu contoh yang paling menjanjikan dari hasil adanya MICE tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pertanyaannya diketik di kolom obrolan Dewi dan Diva. Baik. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Diva Sane Rizky Dalimunte. Pertanyaannya yaitu, penginapan di rumah makan yang buka 24 jam untuk para wisatawan itu termasuk akomodasi apa? Penginapan tersebut termasuk dalam akomodasi semi komersial yang disebut sebagai akomodasi yang dibangun dan dioperasikan bukan semata-mata untuk tujuan komersial, tetapi juga untuk tujuan sosial. Itulah jawaban dari kelompok kami. Ada teman-teman yang ingin menambahkan? Jika tidak, apakah Diva dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, Nur, saya dapat menerima jawaban dari kelompok kalian. Terima kasih. Sama-sama. Nuri.
Nuri, kata Ibu, jangan lupa screenshot untuk absennya, Nuri. Ya, Ara. Jawaban dari Dewi akan dijawab oleh Tiara. Apakah Tiara bisa menjawab pertanyaan dari Dewi? Tunggu sebentar, Nuri. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi. Mais merupakan salah satu industri pariwisata yang paling menjanjikan untuk dikembangkan di dunia pariwisata. Jadi,
apa bentuk paling menjanjikan dari adanya MES tersebut? Karena MES tersebut memiliki 4 bentuk utama, yaitu 1. Bentuk utamanya yaitu pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran. Dalam industri pariwisata, kegiatan MES merupakan suatu jenis kegiatan yang dirancangkan dan dilaksanakan oleh suatu kelompok besar secara bersama-sama dengan matang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Apakah Dewi menerima jawaban? Apakah Dewi menerima jawaban dari kelompok kami? Apakah Dewi masih ada? Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika tidak ada teman yang ingin bertanya, maka kami akan menutup presentasi pada hari ini. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu, dalam jenis akomodasi, terdapat perbedaan. Yang pertama ada fasilitas. Fasilitas pada jenis akomodasi komersil lengkap dan mewah. Sedangkan akomodasi jenis semi komersil fasilitasnya menengah ke bawah dan non komersil fasilitasnya standar. Yang kedua yaitu tarif. Pada komersil tarifnya mahal, semi komersil murah, dan non komersil tidak dipungut biaya. Persamaannya yaitu sama-sama menyediakan layanan jasa untuk penginapan. Yang kedua, memiliki struktur organisasi. Yang ketiga, sama-sama bergerak dalam bidang industri. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.